Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Innawati dengan NIM 198420202 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Maros. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang statistika, yakni ukuran pemusatan data. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi kita, perlu ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu statistika. Nah, statistika adalah cabang dari matematika terapan yang mempunyai cara-cara mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisis data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva, diagram, menarik kesimpulan, menafsirkan parameter, dan menguji hipotesa yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Nah, selanjutnya kita masuk ke ukuran data. Nah, ukuran data ini terbagi atas 3. Nah, yang pertama itu ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data adalah ukuran yang menggambarkan pemusatan data tersebut pada suatu nilai tertentu. Nah, yang termasuk dalam ukuran pemusatan data ini yakni yang pertama itu min atau rata-rata, kemudian yang kedua median, dan yang ketiga adalah modus. Nah, ukuran data yang kedua yakni ukuran letak data. Nah, ukuran letak data adalah ukuran yang menggambarkan letak data tersebut dari suatu nilai tertentu. Nah, yang termasuk dalam ukuran letak data ini yakni kuartil, desil, persentil. Nah, kemudian yang ketiga adalah ukuran penyebaran data. Nah, yang termasuk dalam ukuran penyebaran data ini yakni yang pertama jangkauan, kemudian hamparan, kemudian simpangan baku, simpangan rata-rata, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti materi kita yang membahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data yang pertama yakni rata-rata atau min yang biasa disimbolkan dengan X bar. Nah, apa itu min atau rata-rata? Nah, min adalah jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, min ini dibagi atas 2, yakni data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk data tunggal sendiri, rumusnya itu X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Nah, X bar ini berarti rata-ratanya, kemudian sigma XI ini adalah jumlah semua data, kemudian N ini adalah banyaknya data. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke contoh soal tentang min untuk data tunggal. Nah, soalnya itu, tentukan rata-rata nilai matematika dari 6 siswa kelas 12 IPA 2 berikut, di mana nilainya itu 80, 83, 85, 81, 82, dan 80. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, yakni X bar sama dengan sigma XI per N. X bar sama dengan, kita masukkan semua datanya, yakni 80 ditambah 83 ditambah 85 ditambah 81 ditambah 82 ditambah 80 dibagi dengan banyaknya data yakni 6. Maka X bar sama dengan jumlah semua datanya yakni 491 dibagi dengan banyaknya data yakni 6. Maka X barnya sama dengan 81,83. Nah, selanjutnya kita masuk ke rata-rata untuk data kelompok. Nah, adapun rumus untuk rata-rata data kelompok yakni X bar sama dengan sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Nah, X bar ini berarti rata-ratanya, kemudian FI-nya itu frekuensi kelas KI, kemudian XI itu adalah titik tengah kelas KI. Kemudian nanti kita kalikan FI dan XI-nya, kemudian jumlah FI XI-nya dibagi dengan jumlah frekuensinya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk rata-rata data kelompok. Nah, contoh soalnya itu diperoleh hasil nilai ujian siswa dalam satu kelas yakni sebagai berikut. Nah, di sini interval kelasnya
Di sini ada 6 kelas, di mana untuk kelas pertama itu dengan intervalnya 55 sampai dengan 59 dengan frekuensi 6. Kemudian kelas kedua yakni 60 sampai dengan 64 dengan frekuensi 8 sampai dengan kelas ke-6, di mana kelas ke-6 itu dengan interval 80 sampai dengan 84 dengan frekuensi 4 dan jumlah semua frekuensinya yakni 50. Kemudian tentukan min dari data tersebut. Nah, penyelesaiannya dari tabel tersebut yang diketahui hanya kelas intervalnya dan frekuensinya, sedangkan di rumusnya itu ada sigma Fi dikali Xi-nya. Nah, maka yang pertama yang kita cari itu kita cari dulu Xi-nya, yakni titik tengah kelas Ki. Nah, cara mencarinya seperti di kelas yang pertama dengan interval 55 sampai dengan 59, maka titik tengahnya kita jumlahkan 55 ditambah 59 dibagi 2, maka hasilnya 57. Dan seterusnya sampai di kelas terakhir atau kelas ke-6, maka 80 ditambah 84 dibagi 2 sama dengan 82. Nah, setelah kita peroleh Xi-nya, maka kita kalikan Fi dikali Xi-nya, kemudian kita jumlahkan hasil kali Fi dan Xi-nya, maka diperolehlah sigma Fi Xi-nya yakni 3420, dan untuk sigma Fi-nya tadi itu adalah 50. Nah, setelah kita peroleh sigma Fi Xi-nya, maka kita langsung masukkan saja ke rumus. Nah, rumusnya X bar sama dengan sigma Fi Xi dibagi dengan sigma Fi. Nah, X bar sama dengan 3420 dibagi 50, maka X barnya adalah 68,4. Nah, selanjutnya kita masuk ke ukuran pemusatan yang kedua, yakni median yang biasa disimbolkan dengan ME. Nah, apa itu median? Nah, median itu adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Jadi dalam mencari median ini, kita urutkan terlebih dahulu dari nilai kecil ke nilai besar. Nah, yang pertama untuk median data tunggal. Nah, cara menentukan median data tunggal ini, yang pertama tentu kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang kecil ke besar. Kemudian kita tentukan posisi mediannya. Dalam menentukan posisi median itu rumusnya N ditambah 1 per 2. Kemudian setelah itu kita hitunglah nilai mediannya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini soalnya ada nilai 9, 5, 7, 8, 9, 5, 7, 8, 4, dan 5. Nah, langkah yang pertama tentu kita urutkan dulu dari nilai terkecil ke nilai terbesar, maka diperoleh 4, 5, 5, 7, 8, 9. Nah, setelah itu kita tentukanlah posisi mediannya, di mana rumusnya tadi itu kan N ditambah 1 per 2, dan N-nya ini kan banyaknya data. Nah, banyaknya data di sini itu adalah 6, maka 6 ditambah 1 dibagi 2, maka hasilnya 3,5. Jadi posisi mediannya itu adalah 3,5. Maka nilai mediannya itu X sama dengan 3,5 sama dengan, karena tadi berada di posisi mediannya itu 3,5, maka X3 ditambah sisa dari 3 yakni 0,5, kemudian dikali dengan kelas di atasnya atau nilai posisi median di atasnya kelas median yakni X4 dikurang dengan X3, maka X3 nya tadi kan 5, kemudian ditambah 0,5 dikali X4 nya 7 dikurang X3 nya 5, maka 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi median untuk data tersebut yakni 6. Nah, kemudian bagaimana untuk median data kelompok? Nah, untuk median data kelompok itu rumusnya ME sama dengan L ditambah C dalam kurung N per 2 dikurang FK dibagi dengan FMD. Nah,
ME itu adalah mediannya, kemudian L-nya itu adalah tepi bawah kelas median, kemudian C-nya itu adalah interval kelasnya, kemudian FK-nya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian N itu banyaknya data, kemudian FMD itu adalah frekuensi kelas median. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya, tentukan median dari data berikut. Nah, di sini adalah kelas intervalnya, di mana kelasnya itu ada 7 kelas, di mana untuk kelas pertama itu 20 sampai 29 dengan frekuensi 4, kemudian kelas kedua itu 30 sampai 39 dengan frekuensi 7, sampai dengan seterusnya sampai di kelas ke-7 dengan interval 80 sampai dengan 89 dengan frekuensi 2, dan jumlah frekuensinya itu ada 50. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, kita cari terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk kelas yang pertama itu frekuensi kumulatifnya 4, kemudian kelas kedua itu kita jumlahkan saja, 4 ditambah 7 11, kemudian 11 ditambah 8 19, 11 ditambah 12 31, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita cari letak mediannya. Nah, dengan rumus 1/2 dikali N atau N/2. Tadi kan sudah diperoleh bahwa N-nya itu atau banyaknya data itu 50, maka 50 dibagi 2 itu sama dengan 25. Maka kita perhatikan di tabelnya, maka letak mediannya itu berada pada kelas keempat. Nah, maka diperolehlah, karena dia berada di kelas keempat, maka kelas intervalnya itu kan 50 sampai dengan 59. Nah, L-nya itu atau tepi bawah kelas ke I itu 50 dikurang 0,5, maka diperoleh 49,5. Kemudian C-nya itu berarti panjang intervalnya, maka panjang intervalnya di sini 10. Kemudian FK-nya itu berarti 19 dan FMD-nya itu adalah 12. Nah, setelah itu langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya kan tadi ME sama dengan L ditambah C dalam kurung N/2 dikurang FK per FMD. Maka ME sama dengan L-nya tadi 49,5 ditambah C-nya 10, kemudian N-nya 50 dibagi 2 dikurang FK-nya itu 19 dibagi FMD-nya 12. Maka ME sama dengan 49,5 ditambah 10 dikali 25 dikurang 19 per 12, maka ME sama dengan 49 ditambah 10 dikali 0,5, maka diperolehlah ME-nya yakni 54,5. Nah, selanjutnya kita ke ukuran pemusatan yang ketiga, yakni modus yang biasa disimbolkan dengan MO. Nah, apa itu modus? Nah, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, untuk data tunggal, langsung saja kita ambil data yang jumlahnya paling banyak. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, tentukan modus dari data 7, 5, 8, 6, 9, 7, dan 10. Nah, penyelesaiannya kita urutkan datanya dari nilai terkecil ke nilai terbesar, maka diperoleh 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nah, perhatikan di sini. Di sini 7 itu muncul sebanyak 2 kali. Jadi, sedangkan data yang lainnya itu hanya muncul 1 kali. Maka nilai yang sering muncul adalah 7. Jadi, modusnya itu adalah 7. Nah, selanjutnya kita ke modus untuk data kelompok. Nah, ada pun rumus untuk modus data kelompok yakni MO sama dengan L ditambah C dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2. Nah, itulah yang sempat saya sampaikan di materi statistika di ukuran pemusatan data. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya tadi terdapat kesalahan serta kata-kata yang kurang berkenan. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.